Justru ini menindaklanjuti atensi Solo yang di mana penyidik tidak menindaklanjuti permohonan gelar perkara di mana harusnya pemeriksaan ahli dan saksi, tapi justru menindaklanjuti arahan Solo dengan mengeluarkan restoratif justice pertama, yang kedua melimpahkan berkas 3 orang, dan yang ketiga menindaklanjuti pemanggilan dari Kurnia Royani dan kawan-kawan. Dan saya mengkonfirmasi melalui Kompas bahwa Kurnia Royani dan kawan-kawan ini dipanggil untuk hari Kamis. Itu artinya pecah belah yang dilakukan oleh Jokowi itu sempurna, yakni menggunakan politik divide et impera. Kubu Egy Sujana yang kemudian memelas perdamaian diberikan hadiah dengan restoratif justice dan SP3, sementara kubu yang dianggap tetap berjuang dan menentang kezaliman Joko Widodo, kebohongan Jokowi, kepalsuan Jokowi dianggap harus layak ditindaklanjuti dengan proses pidana. Pertama, saya tertawa geli ya. Nah, inilah kalau saya menduga ada pengacara yang menjadi pendamping klien tapi bersikap seperti kompor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Kita mulai dari satu fakta sederhana sahabat ya. Biasanya yang paling ribut soal hukum itu, dan dialah sesungguhnya yang paling siap atau yang paling tidak siap menerima putusan hukum. Hal ini tergambar dari ocehan si Tompel Hosinuddin, salah seorang pengacara daripada teroris. Begitu SP3 turun untuk Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, mendadak mereka semua panas dingin, naik darah, dan bahkan teriak politik adu domba. Dan itu ditujukan pasti ke Pak Jokowi. Nah, memang menjadi lucu ya ketika laporan jalan mereka bilang ini murni hukum. Begitu klaim mereka kalah secara hukum, tiba-tiba kemudian berubah menjadi narasi bahwa ini politik Jokowi, ini adalah rekayasa, ini adu domba, bahkan lebih dalam lagi menuding polisi bergerak berdasarkan arahan Jokowi. Tuduhan yang sangat barbar, dan sekali lagi ini adalah bentuk ketakutan yang luar biasa sebenarnya diperlihatkan oleh pengacara teroris ini. Kalau semua keputusan yang tidak sesuai dengan harapan disebut politik, berarti masalahnya bukan di sistem tapi di mental yang memang tidak siap untuk kalah. Dan di tengah kegaduhan ini ada Rasman Nasution, satu semprotan yang sangat keras dan menohok saya kira. Dia mengatakan bahwa ya seperti inilah efeknya kalau pengacara tapi kerjanya cuma ngompor. Tidak enak saja kalau Pak Rasman Nasution ini mengatakan ini pengacara rasa politisi yang kerjanya provokasi. Dan kenapa Rasman berkata seperti itu ya, karena memang dari dulu kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Hosinuddin ini sebagai pengacara, ini kerjanya membangun narasi liar, dan terkesan kalau saya menilai tidak melakukan pembelaan terhadap Roy Panji sebenarnya, tetapi memang rasa-rasanya ya ingin menjerumuskan ketiga orang ini masuk ke dalam lubang buaya, atau kasarnya seperti orang yang memang sengaja mendorong teroris ini masuk ke penjara sahabat. Nah, pada video ini kita akan mencoba membongkar pelan-pelan saja. Karena di sini bukan cuma soal Egy Sujana dan SP3, tapi ini adalah soal mental aktivis Mekar Bintang yang hobi melakukan provokasi, tapi alergi tanggung jawab, yang notabene-nya dia adalah seorang pengacara. Pertama, mesti saya tegaskan kembali ke sahabat-sahabat bahwa yang namanya SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan itu bukan datang dari langit, dan bukan juga diteken Jokowi sambil ngopi di warkop. Yang namanya SP3 itu keluar karena alat bukti yang tidak cukup, itu salah satunya ya. Yang kedua, bahwa unsur pidana tidak terpenuhi atau demi kepentingan hukum. Itulah yang membuat SP3 itu keluar. Makanya setelah terjadi
pertemuan antara Pak Jokowi dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, ya mereka saling saling menerima lah posisi masing-masing, ya keluarlah itu restoratif justice dan akhirnya SP3 ikut di belakangnya. Profesor Ramli Atmasasmita sendiri, pakar hukum pidana, itu pernah mengatakan begini, bahwa SP3 adalah mekanisme sah dalam dua proses of law. Artinya bukan bentuk intervensi kekuasaan. Jadi kalau tidak terima SP3, saya kira jalurnya jelas, yaitu peradilan. Bukan teriak di podcast atau di media televisi. Bukan melakukan framing politik, lalu playing victim seolah-olah dikriminalisasi. Narasi Hosinuddin saya kira sangat jelas, sahabat ya. Tuduhannya sudah semakin barbar. Menuding Pak Jokowi melakukan politik adu domba. Tentu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, siapa yang diadu? Egy kan orang yang tidak gampang dipengaruhi, dan saya kira dengan kesadaran sendiri dia menemui Pak Jokowi, dan secara adab Pak Jokowi menerima itu sebagai hal yang baik. Dan setelah itu terjadi, ya tentu polisi menjalankan prosedur. Yang ribut justru tim yang tidak dapat apa-apa dari konflik ini, ya mungkin karena merasa ditinggalkan, ya wajar saja. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, Prof. Emil Salim, ilmuwan sosial politik, menyebut bahwa fenomena ini sebagai delegitimasi institusi saat kepentingan pribadi gagal. Jadi kepentingannya ini kan Egy Sujana dan Damai Lubis itu harus terus berjuang melawan Pak Jokowi. Tapi kedua orang ini tahu di mana batas harus berhenti. Karena kalau tidak, ya pasti dipenjara. Dan Egy Sujana sebagai orang yang pengalaman pernah di penjara, ya tidak mungkin dia mau, apalagi usianya sudah tua dan sakit-sakitan kasihan. Oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, kalau memang ini adalah perjuangan untuk rakyat, ya seharusnya kan mereka harus mampu menerima keadaan. Jangan sedikit-sedikit konspirasi, sedikit-sedikit polisi diatur oleh Jokowi. Narasi seperti ini benar-benar memperlihatkan satu bentuk kekacauan. Apalagi mengatakan bahwa ini adalah politik DPR of Impera. Yang istilahnya itu kan politik adu domba, dan hemat saya sekali lagi ini pola klasik. Lempar istilah berat, kemudian campur ekonomi, politik, dan hukum. Harapannya agar publik bingung melihat situasi yang ada, siapa sebenarnya yang benar dan siapa yang salah ini. Benarkah Pak Jokowi melakukan ini semua? Ini kan yang mencoba dia framing lagi. Jadi yang dia mau bangun itu bahwa memang Jokowi sangat kotak-kutang. Ya memang Jokowi memiliki ijazah palsu, jadi takut ijazahnya terbongkar nanti di pengadilan, ya sehingga upaya yang dia lakukan melakukan politik adu domba. Itu sebenarnya maksudnya itu. Dengan adanya bahasa seperti itu, disengaja dia lakukan hal seperti itu, membanjiri ruang publik dengan kebisingan agar rasional mati. Jadi rakyat akan semakin bimbang. Sayangnya kan strategi ini makin kelihatan murahan ya di mata kita, karena kita kemudian semakin pintar menelaah setiap ada informasi yang beredar di media sosial. Makanya wajar saja kalau kemudian Ban Rasman menyentil tepat di jantung Hosinuddin itu. Ketika Rasman mengatakan bahwa inilah efeknya kalau pengacara tapi kerjanya ngompor. Dan saya kira ini valid ya secara akademik apa yang disampaikan oleh Ban Rasman. Dan faktanya juga memang seperti itu. Hosinuddin ini dimanapun bicara, ya pasti kerjanya ngompor. Loh, aslinya memang Hosinuddin ini ex-HTI Pak. ex-HTI itu wah rata-rata cerdas, apalagi kalau bicara soal strategi. Padahal kalau melihat apa yang pernah disampaikan oleh Prof. Hikmanto Juwana, beliau itu kan pernah menegaskan sahabat bahwa yang namanya advokat itu wajib menenangkan klien dan mendorong jalur hukum, bukan memproduksi konflik politik.
Kalau pengacara lebih sibuk bikin konten daripada bikin gugatan, lebih rajin marah daripada mengajukan pra peradilan, maka yang rusak sesungguhnya bukan hukum, tapi etos profesi advokat itu sendiri. Jadi Hosinuddin ini perlu dikaji nih sertifikasi pengacaranya ini. Karena ini yang dilakukan adalah masalah terus memperkeruh suasana, membuat rakyat semakin bingung. Jadi memang ironis sahabat ya. Mungkin Hosinuddin menilai Egy Sujana ini kan dulu sangat keras ya, dan bahkan paling keras lah. Justru hari ini dia memperlihatkan satu keadaban yang sangat luar biasa, menang secara adab. Tapi ya mungkin karena Bang Egy pahami betul bahwa demokrasi tanpa etika hanya akan melahirkan kegaduhan. Makanya Egy dengan legowo ketemu Jokowi, dan Jokowi juga menerima dengan legowo. Akhirnya dia bebas hari ini. Nah, para teroris ini yang gagal move on. Nah, salah satu efek dari suntikan pengacara kan, yang mendorong-dorong terus klaimnya masuk ke dalam jurang. Nah, seperti yang diperlihatkan oleh Hosinuddin ini, karena memang sepertinya mereka ini semua hidup dari konflik sahabat. Sebab itu kalau kita simpulkan secara jujur, poin pertama saya kira bahwa SP3 Egy dan Damai Hari Lubis adalah merupakan produk hukum yang sah. Itu harus dibol. Narasi politik adu domba adalah bentuk frustasi politik sebenarnya yang dipertontonkan oleh pengacara dan teroris. Hosinuddin CS harus akui bahwa dirinya kalah di dalam proses hukum ini dan mencoba menyeret opini. Nah, tentu bagi Bang Rasman Nasution yang benar-benar seorang pengacara, yang betul-betul tahu apa yang harusnya dilakukan oleh seorang pengacara, sangat wajar kalau mengatakan bahwa ini adalah tukang kompor yang berbahaya. Jadi kelihatan bahwa memang dalam konteks ini Egy Sujana dan Jokowi memperlihatkan satu bentuk kedewasaan politik sahabat. Betul-betul secara hening membuat para geng teroris kepanasan. Sebagai penutup, saya mau menyampaikan kepada sahabat-sahabat, kalau setiap kala disebut konspirasi, maka yang bermasalah sebenarnya bukan negara, tapi ego yang kebesaran dan otak yang menolak realita. Negara ini tidak rusak karena SP3. Negara ini ribut karena terlalu banyak provokator berkedok pejuang. Lalu muafiq ila kontarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.